Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang pada pagi hari ini atas izin dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa hadir di pagi yang mulia ini untuk menunaikan salat Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita jaga, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga kita semua yang termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala serta hubungan antar sesama manusia. Kedua hubungan baik vertikal maupun horizontal seringkali diwarnai oleh kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Selama sebulan penuh kita telah dibimbing dan ditempa oleh bulan suci Ramadan. Kini saatnya kita merayakan sekaligus mengamalkan hasil pembelajaran yang telah kita peroleh. Semoga Ramadan benar-benar membawa perubahan besar dalam diri kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk diampuni, terutama dengan adanya bulan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin memperbaiki diri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun kesalahan antar sesama manusia seringkali membutuhkan perjuangan lebih. Sifat manusia cenderung menuntut penyelesaian dan yang detail ketika berhadapan dengan kesalahan orang lain. Dalam kitab Fathul Qarib disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau menyampaikan, inna haqqallahi ta'ala mabniyun 'alal musamahah wa haqqul adami mabniyun 'alal musyahah. Maksudnya adalah bahwa hak-hak Allah Subhanahu wa taala didasarkan atas musamahah, atas toleransi, sementara hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia dibangun atas fondasi ketelitian. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak Allah lebih mudah untuk diampuni, sementara hak-hak antar sesama manusia harus diselesaikan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah mencakup kewajiban kita untuk beribadah dengan baik kepadanya. Dalam hal ini toleransi dan pengertian menjadi kunci utama. Kita diingatkan bahwa meskipun seringkali melakukan kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu pemaafan. Allah sampaikan, innallaha wasi'un maghfirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunannya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang menerima tobat dan juga zat yang maha kasih sayang. Di sisi lain, hak manusia mengacu pada kewajiban kita untuk menghormati dan memperlakukan sama dengan adil. Seringkali penyelesaian hak antara manusia memerlukan ketelitian dan keadilan yang lebih besar. Oleh karena itu, prosesi halal bihalal menjadi momen penting
untuk menyelesaikan kesalahan di antara sesama agar tidak terbawa di akhirat. Hal ini sebagaimana telah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak di akhirat ada orang yang disebut oleh Rasulullah dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut ya Rasul adalah mereka yang tidak mempunyai materi. Tetapi jawaban ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. Faqala, kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang nanti ketika di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dengan membawa dengan pahala solat yang pernah dilakukan di dunia, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tetapi yang disayangkan ketika di dunia dia berbuat zalim kepada saudaranya. Qad syatama hadza, dia membuli, mengejek saudaranya. Wa qadhafa hadza, menuduh, memfitnah saudaranya. Wa akala mal hadza, mengambil dan memakan harta saudaranya. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, memukul dan menyakiti saudaranya. Fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu ketika di dunia dia rajin beribadah dengan aktivitas ibadah yang begitu banyak, tapi karena perbuatan zalim yang dilakukan kepada saudaranya, pahala-pahala yang pernah dilakukan semuanya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi, karena dia tidak mendapatkan maafan dari saudara yang pernah dizalimi tersebut. Fa in faniyat qabla yu'ta ma 'alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat 'alaihi summa turiha finnar. Maka yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, karena pahalanya habis, sementara dosa-dosa orang yang pernah dizalimi, yang pernah disakiti diberikan kepada dia, maka dia tidak mempunyai sedikit pahala pun. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Setiap kata dan tindakan yang kita lakukan memiliki dampak besar, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati agar tidak menzalimi orang lain, baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Meminta maaf kepada seorang yang pernah kita sakiti bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan bukti keberanian dan kebesaran hati. Dengan mengakui kesalahan dan memohon maaf, kita tidak hanya memperbaiki hubungan yang retak, tetapi juga meringankan beban dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan amal yang kita lakukan bisa menjadi penebus atas kesalahan. Namun jika kita lalai dan tidak berbuat baik, dosa dari orang yang pernah kita zalimi akan berbalik kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak menunda-nunda memperbaiki kesalahan. Selama masih diberi kesempatan untuk bernafas, kita selalu punya peluang untuk berubah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi momen berharga untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Di hari yang suci ini kita diajak merenungkan makna keikhlasan, mempererat persaudaraan, dan juga menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Subhanahu wa taala, hasil dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum
wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya antara orang yang beriman dengan yang lainnya adalah saudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Dengan demikian maka Allah akan memberikan kasih sayangnya dan rahmatnya kepada kita. Idul Fitri adalah momen berharga untuk mempererat tali persaudaraan di antara sama orang beriman. Ini adalah waktu yang tepat untuk saling memaafkan, melupakan dendam, dan menciptakan suasana yang harmonis. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah serta meningkatkan ketakwaan sebagai wujud syukur kepadanya. Lebih dari sekedar perayaan, Idul Fitri seharusnya menjadi titik balik untuk melakukan perubahan positif dalam hidup kita. Dengan semangat baru, kita dapat berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dimulai dengan hal-hal yang sederhana seperti peduli terhadap lingkungan, membantu dengan sesama, dan saling memaafkan. Pada akhirnya, Idul Fitri bukan sekedar perayaan seremonial, tetapi juga momen yang memperkuat fondasi spiritual dan sosial dalam kehidupan kita. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'aidina wa 'aidu 'alaina awaman 'adidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir khutbah ini kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Ramadan yang telah kita lewati dengan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya, serta berkat daripada keberkahan Hari Raya Idul Fitri ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bangsa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan limpah dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wasyada'id waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.